harga dan segala macam. Betul. Itu fair point. Sedangkan kalau misalnya lu nggak punya kendaraan tapi lu harus invest, terus lu nggak ngerti nih investnya, lu belinya sahamnya gorengan. Betul. Lu kemakan marketing bahwa perusahaan gue bagus begini, tapi lu nggak bisa lihat laporan keuangan, lu nggak bisa ngelihat fundamental, lu nggak tahu bisnisnya apaan, lu nggak tahu bisnisnya apaan, lu ikut isu masuk, ya udah ambles, rugi. Nah kebanyakan orang itu rugi gara-gara dia nggak bisa menilai perusahaan yang bagus, bro. Tapi kenyataannya nih kalau since ngomong soal IPO, kebanyakan sebenarnya orang tuh IPO itu buat exit. Ini benar atau tidak? Nah, mungkin 80% ya benar. Mayoritas ya. Mayoritas. Yang kecil-kecil rata-rata itu. Makanya kita harus yang sebenarnya lu harus kaya dulu baru IPO. Bukan IPO buat cari duit ya. Yes. Make sense. Gitu loh. Jadi sebenarnya orang-orang yang IPO itu sebenarnya ada beberapa level, bro. Level 1 itu level cerek. Level ikan kecil lah. Ikan kecil tuh dia nggak ada duit, dia punya perusahaan nih. Tapi nggak ada duit, dia mau IPO supaya dia bisa ambil duit. Exit. Okay. Ya dia jualan lah. Ya, itu yang level paling kecil lah ya. Level 2 mungkin gue sebenarnya udah cuan banyak ya. Gue mau legacy. Gue mau nama baik gitu loh. Supaya bisa diturunkan ke anak-anak atau mau safety, mau apa. Ya gue IPO itu supaya buat jadi lebih besar lagi. Nah, kita cuma mau invest di yang nomor 2. Oke, ekspansi. Gitu. Tapi ada juga yang nomor 3 sebenarnya, bro. Waduh. Nomor 3 ini misalnya startup bakar-bakar duit terus. Bakar-bakar duit. Wah, gue udah bakar duit nih selama 10 tahun nih. Cara balik modalnya gimana? IPO, exit. Nah, yang 3 juga nggak bagus juga. Yang paling bagus itu tadi, yang nomor 2. Dia buat exit, legacy. 2 ekspansi dan legacy, ketiga exit juga ya? Iya. Gitu. Jadi yang bagus tuh IPO untuk pengembangan lebih besar. Bukan IPO buat exit sebenarnya. Oke. Nah, kalau soal IPO gimana cara bedain ini, cara mainnya? Owner yang tadi lu bilang ya, misalnya ada yang IPO buat exit, ownernya biasa aja, atau owner emang mau kabur, atau IPO yang konglomerat yang emang makin gede. Nah, ini lu bedanya dari mana? Gue lihat dari rekam jejak ownernya. Oke. Rekam jejak ownernya, terus lu tahu nggak ownernya? Terus misalnya ada banyak orang kan bilang, tapi gue udah Google nih orangnya nggak bisa cari. Jangan invest. Jadi kalau nggak ada data ya udah cabut gitu ya, simple ya. Kan ada patah simple, nggak kenal maka nggak sayang, ya kan? Tuh. Lu nggak tahu, ya lu jangan invest. Kayak tiba-tiba nih kita di rumah, tiba-tiba ada orang nggak dikenal ketok-tok rumahnya, tok-tok, Pak, saya punya bisnis nih. Mau invest nggak? Lu pasti jawabnya apa? Nggak mau dong. Gua nggak kenal lu, siapa lu? Kenapa gua harus invest? Kenapa di bursa saham lu nggak kenal tapi lu invest? Nah itu yang lucu. Karena chartnya naik. Nah itu kan. Jadi lu harus kenal dulu, lu harus tahu orang ini baru lu invest.